Berapa? 157,1. Oh iya Allah. Itu teh R dengan N ya? Ya, Pak. Hah? Ya. Netral ya? Oke. Lebih parah deh. Berapa? 370. Oke. Doa. Baik ya, hari ini kita akan melaksanakan uji kompetensi di mana bootnya atau mesinnya bukan milik kamu ya, milik orang lain. Jadi kita akan mencoba memaintenance dan merefire ya. Nah, nanti ada 2 sesi. Sesi pertama itu adalah presentasi. Maksimal waktunya 15 menit ya. Jadi kalau misalkan waktunya 5 menit, 7 menit, 8 menit sudah selesai, ya udah. Asal semua terinformasikan. Bagaimana komponennya, bagaimana prinsip kerja mesinnya. Udah terus nanti disclaimer bahwa mesinnya masih dalam kondisi baik atau tidak. Nah, itu sesi pertama. Sesi yang kedua itu adalah maintenance ya. Nah, di antara 2 sesi itu nanti ada kita membuat gangguan. Jadi setelah selesai sesi pertama, nanti silakan Anda semua tunggu di luar sesaat ya. Nanti kita berikan gangguan. Nah, setelah gangguan itu ada, kalian masuk lagi. Nah, sebelum masuk ke sesi kedua, maintenance and repair, kita akan buktikan bahwa mesin tersebut sudah terganggu gitu ya. Nah, nanti sudah mesinnya terganggu, itu 0 menit ya, tidak diberikan menit. Nah, nanti pada saat setelah selesai kita melihat gangguannya apa saja, nah baru kita mulai maintenance and repair. Nah, pada saat maintenance and repair juga kalian ikutin SOP-nya ya. Jadi pada saat kalian merepair berarti tidak boleh ada sumber tegangan. Jelas ya? Jadi tidak boleh ada sumber tegangan. Nah, nanti kita repair semua. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kalau kemarin dari sisi kanan mulainya, maka dari sekarang adalah dari sisi kiri. Jadi yang berdua Anda boleh nunggu di luar dulu. Jelas? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juhari Asyidi. Saya kelas 13 Otomasi Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang meter barang dan gerbang otomatis. Sebelumnya saya akan mencoba menyalakan sumber, Pak, izin. Baik, setelah itu saya akan mencoba mempresentasikan atau menjelaskan komponen yang ada di pintu panel. Yang pertama saya akan menjelaskan HMI, yaitu berfungsi untuk mengontrol atau monitoring dengan secara input ataupun output dengan cara touchscreen. Dan ada 3 buah lampu indikator 3 fasa, yaitu R, S, dan T. Ada buah selector switch yang bermode auto dan manual, muter maupun gerbang. Dan ada 2 buah start dan stop watchdog, yaitu start untuk menyalakan VFD dan stop watchdog untuk mematikan VFD. Dan ada 3 buah komponen emergency, yaitu yang pertama ada push button emergency yang berfungsi untuk mematikan splitter ataupun gerbang ataupun sistem yang ada di sini, dan lampu emergency yang menyala ketika kita menekan tombol emergency, dan buzzer yang akan mengeluarkan bunyi. Baik, setelah itu saya akan mencoba mendemonstrasikan dan mempresentasikan gerbang otomatis. Yang pertama ada proximity atau sonic yang mendeteksi suara klakson mobil, dan 1 buah motor 3 fasa, dan leaf screw yang berperan sebagai gerbang.
ketika ketika kita LSB di bawah, maka gerbang belum terbuka. Dan di sini ada sebuah port sensor yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya, dan ada reflektor yang memantulkan cahaya. Dan ada 3 buah PB. Yang pertama, push button forward untuk membuka gerbang, push button reverse untuk menutup kembali, dan push button stop untuk menyetop ketika gerbang dalam kondisi maju ataupun terbuka ataupun tertutup. Dan ada 1 buah VFD yang berfungsi untuk mengukur frekuensi kecepatan. Baik mas, saya akan mencoba menjalankan gerbang. Izin Pak menyalakan VFD. Kita menunggu sampai VFD menyala dan tertulis ready. Saya akan mencoba dalam mode auto. Jangan lupa selector switch harus dalam mode auto. Ini saya akan explore klakson mobil terdeteksi dan saya akan mencoba menjalankan gerbang otomatis dalam mode auto. Gerbang pun akan membuka dan menekan LS atas. Dan saya akan mencoba menutup gerbang kembali, tetapi gerbang tidak akan tertutup ketika mobil belum melewati sepenuhnya. Ketika mobil sudah melewati port sensor, maka gerbang akan kembali tertutup menyentuh LS saat bawah. Dan sini saya akan mencoba mode manual. Saya akan mengubah dulu modenya menjadi manual. Saya akan mencoba menjalankan gerbang dengan push button forward, dan gerbang pun terbuka. Ketika saya menekan tombol PB stop, maka gerbang pun akan berhenti, dan kita bisa memilih PB reverse ataupun forward. Di sini akan memilih forward untuk membuka kembali. Dan saya akan mencoba reverse, dan saya akan mencoba tombol emergency. Ketika sistem pun berhenti dan lampu emergency pun menyala, menandakan bahwa sistem tidak berjalan, dan saya akan memutar ke arah jalur jam, maka sistem akan kembali berjalan ke putaran terakhirnya. Dan saya akan mencoba di HMI Pak. Saya akan mencoba menekan forward. Gerbang pun terbuka, dan saya akan mencoba PB stop. Gerbang pun terhenti, dan saya akan mencoba forward kembali. Setelah itu saya akan mencoba reverse untuk menutup kembali gerbang. Dan gerbang pun menyentuh LS bawah, maka menandakan bahwa gerbang kembali tertutup. Baik Pak, saya izin mematikan VFD. Dan sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan atau mendemonstrasikan tentang terbarang. Di sini ada air service unit yang berfungsi untuk menyaring udara atau dan ada 1 buah single solenoid dan double solenoid, dan ada 2 buah silinder, yaitu silinder A dan silinder B, dan ada 4 micro switch, yaitu 2S1, 2S2, 1S2 dan 1S1, dan ada 1 buah PB lifter, yaitu auto dan manual. Saya akan mencoba menjalankannya Pak. Izin menyalakan angin. Di sini kita mau mencoba mode auto, dan selektor harus ke mode auto. Maka ketika kita menekan auto, silinder akan melaju,
melaju menyentuh 2S1 dan silinder B akan menyentuh 2S2. Ketika silinder B menyentuh 2S2, maka silinder B akan kembali ke posisi semula dan silinder A akan kembali ke posisi awal. Saya akan mencoba dalam model manual. Di sini mode manual berbeda dengan auto. Manual itu kita harus menggunakan tombol secara berurutan. Saya akan mencoba menggunakan sekali. Saya sebelumnya maaf Pak, saya lupa menggunakan selektor ke mode manual. Dan kita akan mencoba mode manual. Maka silinder akan menyentuh 2S1S2 dan kita akan menggunakan kembali. Silinder B akan menyentuh 2S2. Ketika kita menggunakan kembali, silinder B akan kembali dan silinder A akan menyentuh 1S1. Baik Pak. Selesai? Oke. Jadi kondisi mesin dalam kondisi baik. Baik Pak. Oke, disclaimernya kondisi ini nanti masih dalam kondisi baik, nanti kita akan ganggu dan tolong nanti di maintenance dan di repair dikembalikan ke semula seperti sekarang ya. Siap. Oke, siap? Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Rasuna dari 13 Otin. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan cara kerja lifter barang dan gerbang otomatis. Sebelumnya saya mau izin menyalakan sumber Pak. Ini menyalakan sumber dalam panel Pak. Pertama, di sini terdapat 3 lampu indikator RST yang berfungsi dan menandakan bahwa seluruh sistem telah aktif. Lalu di sini ada 1 buah HMI yang berfungsi untuk memonitoring input dan output. Lalu di sini ada buzzer yang berfungsi untuk mengeluarkan suara apabila terjadi sesuatu apabila terjadi kesalahan dalam sistem. Lalu di sini ada lampu emergency yang akan aktif ketika emergency aktif. Lalu di sini ada tombol emergency yang berfungsi untuk mematikan seluruh sistem apabila ada kesalahan. Dan di sini ada dua buah selector switch yang berfungsi untuk mengubah mode auto ke mode manual. Dan di sini ada dua buah PB Star Watchdog dan Stop Watchdog yang berfungsi untuk mematikan dan untuk mengaktifkan dan mematikan PFD. Setelah itu saya akan mempresentasikan gerbang otomatis terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada sensor proximity ultrasonic yang berfungsi untuk menangkal suara klakson dari mobil. Lalu di sini ada motor 3 fasa yang berfungsi untuk menggerakkan pintu gerbang. Lalu di sini ada lead screw yang berfungsi sebagai pintu gerbang, dan di sini ada FD yang berfungsi untuk mengontrol kecepatan pintu gerbang, dan di sini ada fotosensor yang berfungsi untuk menangkap gambar kendaraan yang kelewat, dan di sini ada reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya dari fotosensor. Dan di sini ada 3 buah push button. Yang pertama push button forward yang berfungsi untuk membuka gerbang, yang kedua push button reverse yang berfungsi untuk menutup gerbang, dan yang ketiga push button stop yang berfungsi untuk menghentikan pintu gerbang. Lalu saya akan mempresentasikan lifter barang. Push button yang pertama push button auto yang berfungsi untuk mengaktifkan kerja lifter secara otomatis. Yang kedua di sini ada push button manual yang berfungsi untuk menggerakkan sistem secara manual. Dan di sini ada 2 buah solenoid, yang pertama single solenoid dan double solenoid. Lalu ada 2 buah silinder yang berfungsi untuk mendorong dan memindahkan barang. Dan di sini ada 4 buah limit switch yang berfungsi untuk menandakan batas minimal dan maksimal silinder. Lalu di sini ada
satu buah air service unit yang berfungsi untuk mengontrol tekanan keluarnya angin. Setelah itu saya akan mendemonstrasikan cara kerja gerbang otomatis terlebih dahulu. Sebelumnya izin menyalakan PFD, Pak. Setelah PFD bertulisan tadi, maka barang pun sudah siap digunakan. Pertama, saya akan mempraktekkan cara membuka gerbang secara otomatis. Yang pertama, tentukan selektor switch gerbang berada di mode auto. Lalu ketika mobil lewat, maka gerbang pun akan terbuka. Ketika gerbang sudah terbuka dan menyentuh limit switch atas, maka mobil pun akan masuk. Tetapi saat mobil sebelum masuk sepenuhnya, pintu gerbang belum tentu tertutup karena belum masuk, karena takutnya terjadi benturan atau hal tidak diinginkan. Setelah melewat, baru pintu gerbang aktif dan masuk kembali. Lalu saya mau mendemonstrasikan pintu gerbang secara manual. Yang pertama, pastikan selektor switch berada di mode manual. Lalu saya menggunakan PB Start Forward untuk membuka gerbang. Setelah menyentuh LS atas, maka gerbang sudah terbuka. Dan seterusnya saya menggunakan PB Start Reverse untuk menutup gerbang. Bila ada terjadi kesalahan ataupun ingin menghentikan, maka di sini menggunakan PB Stop untuk menghentikannya. Dan bila ingin melanjutkan, tinggal tekan menggunakan PB Request. Lalu apabila terjadi kesalahan saat pintu gerbang terbuka, maka kita menggunakan tombol emergency untuk menghentikannya. Setelah emergency aktif, maka seluruh sistem akan mati dan berhenti. Apabila semua kendala sudah selesai dan ingin jalan kembali, maka emergency matikan. Selanjutnya saya ingin mendemonstrasikan cara kerja lifter barang. Yang pertama, saya ingin menjelaskan lifter barang secara auto. Yang pertama, pastikan selektor switch berada di mode auto. Lalu setelah ini menyala, maka semua sudah siap. Yang pertama, saya menggunakan kehendak benda itu bikin satu siklus D supaya satu kehendak D itu lihat itu silindernya, lihat naik kan kuduna kehendak kan. Apabila terjadi kesalahan di sini, kita menggunakan emergency. Maka sistem silinder pun akan berhenti nantinya. Apabila emergency dimatikan, maka semua akan berjalan seperti semula. Izin mematikan ini, Pak. Selesai? Selesai, Pak. Nah, saya izin mematikan tadi. Izin mematikan sumber, Pak. Disclaimer, mesinnya dalam kondisi Baik, Pak. dalam kondisi baik ya. Nah, nanti kita akan ganggu. Nah,
nanti kita akan ganggu. Nah, tolong nanti di maintenance, di repair, kembali lagi seperti semula kayak sekarang. Siap? Siap, Pak. Oke. Oke, baik ya. Ini sudah kita ganggu. Kita nanti buktikan benar-benar ada gangguannya atau tidak gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada gangguannya, nanti Anda tinggal sudah yakin bahwa setelah itu maka kita akan lanjutkan dengan maintenance ya. Oke, kita mulai dari sini. Dinyalakan. Oke, setel ke auto semuanya. VFD-nya dinyalakan. Oke, langsung ke auto. Cat. Gimana? Hah? Mati. Ya, sudah berjalan. Coba kita cek. Terbang. Coba ultrasoniknya. Oke. Oke. Sekarang yang lifter. Anginnya sudah masuk. Jalan? Enggak ya? Oke, berarti sudah ada gangguan ya? Sudah. Motor tidak bekerja, lifter tidak bekerja. Ya, tolong nanti di maintenance, di repair, dikembalikan ke semula lagi. Baik. Siap? Siap. Oke. So, roll. Nyalakan. Ya, oke. Ini akan sudah panel. Oke. Autokan semua. Oke, tes gerbangnya. PFD-nya nyalain dulu. Oke. Masuk klakson. Klakson masuk. Nah, oke. Nah, jalan terus kan? Iya. Jadi motor kondisinya Motor kondisinya terus berjalan, Pak. Tidak sesuai. tidak berhenti kan? Itu gangguan pertama ya. Nah, sekarang di lifter nyalain Ini nyalain. ya. Oke, out. Emergensinya matiin dulu. Oke. Dong. Ah. Satu siklus tidak? Hanya menyala saja itu satu ya. Berarti udah ada gangguannya ya. Oke. Nanti tolong di maintenance dibetulin seperti semula. Bisa? Oke. Nyalakan. Apa-apa? Oke, autokan. Oke. 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 Enggak ya? Oke, sekarang yang lifter. Oke. Kasih angin. Gimana? Oke, jadi tidak satu siklus ya, udah ada gangguannya ya. Nah, nanti tolong di maintenance dan di repair dan tolong dikembalikan ke semula. Siap ya?
Berapa tegangannya? 5 Pak. Hah? Saudara dibalik 360. Iya. Gundu ya. Seberapa roh? 309,6. Oh, lebih parah deh iya. Enggak apa-apa. 309. 309, Kamu tadi berapa ngukur? 390, 309. 309. Betul lagi? Berapa? Oke. Berapa? 157,1. Oh iya Allah. Itu teh R dengan N ya? Hah? Ya. Netral ya? Oke. Lebih parah deh. Berapa? 370. Oke.
atasin sampai atas. Coba. Ini sampai atas itu nak. Coba emergency kok. Oke. Nah, ini otomatis nak? Pintu gerbang otomatis nak? Otomatis nak? Gerbang apa? Acan ya. Auto manual kamu? Manual kok. Acan berarti kan? Sok mulai. Saya sudah memperbaiki barang dan sekarang saya akan mencoba ya. Saya akan mencoba dalam mode auto. Saya akan mencoba Naik ke sana pakai auto. Coba naik yang di pakai auto. Emergency coba. Oke. dalam mode normalnya Pak. Stop. Dapat ke ujung sana. Stop deh. Ujung deh.
Ya, saya akan mencoba lihat. Mana? Yang manual sekarang. Closing. Udah normal kembali. Barang sudah nomor kembali dan sekian dari saya. Terima kasih. Ini gerbang, proses gerbang secara auto Pak. Sama Ustaz. Ya. Coba emergency. Oke, stop. Sekarang mode manual Pak. Coba emergency dik. Sekarang dia lihat barang Pak secara auto. Izin mana? Sekarang mode manual Pak. Emergency. Mode manual auto. Oke. Siap. Manual dia kan Manual. manual di HMI. Naon eta pabeunga? Udah. Udah, betul. Oke, sok cukup. Sok ayeuna closing. Kamu penutup kamu. Izin menanyakan Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.